Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsana, bertemu lagi di workshop saya. Dimana lagi kalau bukan di JMW Interior. Para dunsana, semoga Anda sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para dunsana, sekarang kita membahas cara bikin table saw lagi. Masih ingat para dunsana table saw saya yang dari kakinya meja pingpong? Nanti kita rubah. Sekarang kita mau bikin table saw dari selembar multiplex tebal 12 ditambah satu buah pintu bekas. Sebuah pintu bekas ditambah satu lembar multiplex tebal 12, kita bisa bikin table saw. Oke, bagaimana cara membikinnya? Segera kita bikin tutorialnya. Let's go. Bismillah. Oke, mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan sebuah pintu bekas. Saya memiliki pintu bekas para dunsana yang akan kita rubah menjadi kaki table saw. Kita buka lapisan pintu. Kebetulan pintu bekas ini adalah lapisan multiplex, jadi gampang. Kita ambil rangka bagian dalamnya, yaitu rangka kayu ini. Kita potong setinggi 80 cm. Jadi kita potong, kita bagi bagian topping dari meja, nantinya bagian kaki dari pintu atau bagian yang ada pelangnya. Dan kita bagi ini masing-masing 80 cm. Dan inilah kaki meja kita yang pertama yang kita ambil dari potongan pintu. Dan kebetulan yang potongan pintu ini berlebih, kita potong sisanya. Dan para dunsana, kita kembali ke multiplex tebal 12. Saya memotong multiplex tebal 12 menjadi ukuran 200 kali 100 cm. Berarti kita ambil yang 2 meter kali 1 meter. Sisanya nanti kita gunakan untuk rangka bawah atau dari bagian bawah topping table saw kita. Kita garis bagian yang akan kita potong terlebih dahulu. Ini kebetulan selembar multiplex tebal 12 yang akan kita potong. Untuk bagian memanjang kita potong menjadi 1 meter, dan untuk melintangnya kita potong menjadi 2 meter. Jadi ukuran multiplex yang awalnya 244 dan 122 kita jadikan 2 meter pas dan 1 meter pas. Sedangkan table saw saya yang lama dari kaki meja pingpong ini kita buka para dunsana. Jadi supaya areal ini bebas dan juga bahan-bahan sebelumnya bisa kita manfaatkan, kita buka table saw kita yang lama ini. Sisa dari potongan yang memanjang tadi saya lapis di bagian ujung dari topping table saw kita. Seperti ini dunsana. Dilem lalu kita paku supaya menambah ketebalan dari topping table saw kita. Ingat, yang di tengah jangan dilapis. Dan semua bahan pelapis itu adalah sisa dari potongan multiplex itu tadi. Dan dunsana, kita lanjut kepada bagian kaki. Untuk menyambung bagian kaki atau rusuknya, kita memakai multiplex tebal 12 sisa tadi dan kita sambungkan pada bagian kaki yang telah kita siapkan dari bahan pintu tadi. Kita coak sedikit lalu kita sambungkan seperti ini para dunsana. Nah, begini hasilnya untuk sementara dunsana. Memang kelihatannya ini sangat lemah. Dan sebelum kita lanjutkan, kita sekrup terlebih dahulu dan kita masukkan ke bagian yang tadi. Karena di sana sudah pas ukurannya. Supaya itu lebih kuat, kita paku dan kita sekrup pada bagian pinggiran yang telah kita bikin tadi. Itu untuk memperkuatnya. Dan ini masih belum. Setelah kita paku itu semua, nanti bisa Anda tambahkan supaya itu lebih kuat rangkanya menopang meja atau table saw kita ini. Kita tambahkan dengan potongan kayu atau potongan yang lebih kuat. Seperti ini dunsana, saya menggunakan potongan kayu untuk menopang struktur untuk lebih kuat. Anda juga bisa menambahkan pada bagian itu besi siku supaya table saw kita ini kuat, atau juga kayu seperti ini boleh.
jadi tidak lemah, karena multiplex sifatnya agak sedikit fleksibel, jadi agak sedikit kendor. Oke Dun Sanak, kita masuk pada sistem potong. Saya memakai circular saw dengan merek Magtech seperti ini Dun Sanak. Saya garis ini 75 cm dari samping. Ingat, itu harus garis yang siku terhadap topping meja ini. Kita garis dahulu, lalu kita skrup bagian dari circular saw di atasnya supaya tepat pada garis. Kita potong dari atas terlebih dahulu dengan circular saw itu sendiri. Seperti ini Dun Sanak. Nah, setelah terpotong seperti ini, lalu kita lepaskan lagi circular saw-nya ini, karena circular saw ini akan kita taruh di bawah nantinya. Nah, lubang untuk blade sudah cukup seperti ini Dun Sanak. Nah, lihat circular saw ini, topping yang kita bikin tadi ini ketebalannya 2 multiplex. Sedangkan di dalamnya tidak kita lapis karena jangkauan untuk circular saw. Yang kita perlukan adalah lubang ini para Dun Sanak, lubang untuk memasukkan blade dari circular saw ini atau mata pisau dari circular saw dari bawah. Jadi kita akan memasang circular saw itu dari bawah ini para Dun Sanak, dan lubang itu gunanya untuk memasukkan mata pisau atau blade dari circular saw-nya. Sekarang kita pasang circular saw itu pada bagian bawah. Saya cukup menggunakan sekrup pada bagian-bagian besi yang sudah ada lubang sekrupnya pada pada circular saw kita. Dan ingat, mata blade-nya harus menghadap kepada kita. Jadi posisinya terbalik di bawah. Jadi akan ada mata blade yang menghadap ke kita nantinya. Kalau Anda bagian potongan itu biasanya di kanan atau fetch-nya di kiri. Nah, ini di sana matanya harus menghadap ke kita, jangan sampai terbalik. Setelah itu terpasang, jangan hanya percaya terhadap sekrup, nanti juga Anda lapis menggunakan multiplex untuk memperkuat perletakan table saw. Dan Dun Sanak, setelah itu selesai, cek sikunya apakah itu benar-benar siku atau tidak. Karena kita dalam memotong harus mengutamakan siku atau kesikuannya. Setelah itu Dun Sanak, kita masuk pada sistem slide. Saya menggunakan aluminium tipe U seperti ini Dun Sanak. Bisa Anda cari pada orang-orang menjual toko aluminium atau yang menjual alat-alat aluminium. Saya mempersiapkan multiplex tebal 9 ukuran 50 x 75 cm. Saya bikin bagian nut dari table saw itu selebar dari aluminium tadi. Saya bikin lubang pada table saw secara melintang karena kebetulan kita menggunakan table saw sistem melintang, beda dengan table saw saya sebelumnya. Kita lubangin pada bagian itu. Ingat, itu harus selalu siku dan jarak lubang itu sekitar 25 cm dari mata blade. Dari mata blade kita itu jaraknya 25 cm dan kita lubangi dengan menggunakan trimmer mata strike bit yang tanpa kelahar. Setelah itu pas, lalu bagian aluminium itu nantinya kita lem. Sekaligus pada bagian slide ini kita kasih kayu pada bagian bawahnya yang cocok pada aluminium tersebut, dan kita slide seperti ini Dun Sanak. Bagian sisa dari multiplex ini kita langsung potong terhadap blade kita yang ada. Itu para Dun Sanak, itu berlebih nanti kita potong bagian sisanya itu dengan menggunakan blade kita itu sendiri supaya dia pas antara blade dengan slide kita ini. Selanjutnya bagian slide itu baru kita lapis bagian ujungnya. Ingat, itu harus siku Dun Sanak.
Sedangkan untuk fans, saya memakai fans saya yang lama yang ini. Nanti kita kasih hambatan di ujungnya seperti itu para dunsana. Dan ini cukup untuk menjadi fans, dan kita memakai sistem jepit. Sistem jepitnya kita cukup menggunakan klem F saja. Dan alhamdulillah seperti inilah hasil dari table saw yang telah kita bikin tadi para dunsana. Pada malam hari table saw kita sudah ready. Jadi inilah table saw yang kita bikin tersebut. Dunsana, untuk lebih memperindah table saw yang telah kita bikin ini, Anda bisa melapisnya menggunakan HPL seperti ini dunsana. Ini table saw saya yang juga saya bikin dari kaki pintu. Saya memakai HPL sisa dari warna merah dan hitam para dunsana. Sistemnya sama, dan ini fans yang mau saya perlihatkan tadi bisa kita geser-geser seperti ini. Dan itu ingat harus siku dunsana. Jadi fansnya bisa kita robah seperti ini. Kalau sistem melintang itu aman, kita hanya memakai sistem jepit dengan klem F. Jadi kita tidak memakai sekrup. Tetapi sistem table saw panjang kita memakai sekrup. Terserah bagaimana pilihan dunsana. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.